Oke, baik. Ketemu lagi untuk pembelajaran berikutnya, yaitu lanjutan dari materi yang kemarin, yang sebelumnya, yaitu sudah kita bahas tentang persamaan irasional. Maka di dalam hal ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Nah, tentunya kalian masih ingat, karena pertidaksamaan, maka yang pertama adalah tandanya itu pasti bukan sama dengan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. Itu satu. Yang kedua, karena ini pertidaksamaan, maka tidak boleh mengalihkan silang, ya. Nah, saya pikir irasional sudah paham, karena kemarin dan sebelumnya sudah saya jelaskan. Maka sekarang saya mulai masuk ke contoh penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, misalnya akar X-1 lebih besar 3, misalnya, ya. Akar X-1 lebih besar 3. Bagaimana penyelesaian ini? Jangan lupa bahwa ini ada di dalam akar. Berarti syarat pertama bahwa X-1 harus lebih besar sama dengan 0, ya kan? X-nya harus lebih besar dari 1, karena ini beda luas. Berikutnya, supaya akarnya hilang, maka kedua luas harus kita kuadratkan. Kemarin saya sudah mengatakan kalau dikuadratkan kalian sudah bisa, maka ini tidak perlu dituliskan, langsung saja dikuadratkan menjadi X-1. Ini dikuadratkan menjadi 3 kuadrat. Maka X-1 lebih besar 9, X lebih besar 10, ya kan? Nah, sekarang ini kita harus menggambar dengan menggunakan garis bilangan seperti yang sebelumnya. Kita ada 2 titik, yaitu 1 dengan 10. Pada saat 1 ini ada sama dengannya, berarti ini penuh. Pada saat 10 tidak, ini penuh. Yang pertama dikatakan bahwa X lebih besar sama dengan 1. Oh, berarti dari 1 ke kanan sampai 3 terhingga, ya kan? Kemudian yang kedua, X lebih besar 10. Berarti dari 10 ini ke kanan juga sampai 3 terhingga. Nah, kemudian dari sini kalian perhatikan, untuk mencari himpunan penyelesaiannya ini, kalian lihat di dalam garis bilangan ini mana yang irisan, yang terhasil paling banyak. Yang terhasil paling banyak di sini. Nah, maka dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana jadi ini bolong, ya. Berarti X lebih besar 10, X bilangan gede. Nah, itu contoh yang pertama. Bagaimana, apakah bisa dipahami langkah-langkahnya, diperhatikan sebelum kita coba ke contoh kedua, ya. Nah, sekarang perhatikan contoh kedua. Akar 9 min X lebih kecil dari akar X plus 1. Tentunya karena kedua ruasnya ini berada di dalam akar pangkat 2, kalian harus penuhi dulu syaratnya. Tidak boleh tidak, ya. Syaratnya dulu. Syaratnya yang pertama adalah 9 min X harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ini min X lebih besar sama dengan min 9. Nah, hati-hati. Ini kemarin ada yang masih salah, ya. Ini dikalikan min 1, boleh, betul. Dikalikan min 1 menjadi X, ini menjadi 9. Tapi tandanya mengikuti dari lebih besar. Kalau dikalikan min 1 itu menjadi lebih kecil, terbalik. Nah, ini beberapa yang kesalahan yang kalian lakukan. Di sini dikalikan min 1, tetapi tandanya tidak dibalik. Ya, nanti lagi ke depannya supaya jangan sampai terjadi.
Syarat kedua yaitu X plus 1 harus lebih besar sama dengan 0, X harus lebih besar minus 1. Nah, ini nanti X ini nanti akan kita gambarkan dalam garis bilangan. Langkah berikutnya adalah akarnya dihilangkan. Bagaimana menghilangkan akar? Kuadratkan keduanya. Berarti 9 min X lebih kecil dari X plus 1. Ya kan? Ini dipindah, X-nya jadikan 1, berarti min X, lalu 9-nya dipindah. Jadi ini min 2X lebih kecil dari min 8. Hati-hati, ini saya bagi min 2, silakan. Ini X, kalau dibagi min 2 jadi X, ini jadi 4. Tetapi tandanya, ya kan? Nah, kemudian ini kita terapkan atau kita gambarkan ketiga titiknya ini di dalam garis bilangan. Kita mulai dari yang paling kecil kemudian membesar. Yang paling kecil adalah min 1, kemudian 4, kemudian 9. Kita lihat tanda-tandanya. Yang pertama lebih besar sama dengan min 1 karena ada sama dengan ya. Ini yang pertama. Kita AC. Ini AC yang pertama. Yang kedua lebih kecil sama dengan 9. Lebih kecil sama dengan 9. Oh, berarti dari 9 ke kiri. Ini hasil yang kedua. Sampai di mana ini? Sampai ke 3. Kemudian yang ketiga lebih besar dari 4. Ini bolong karena lebih besar. Ini sampai 3. Akhirannya saya buat garis mendatar aja ya. Nah, supaya kelihatan. Nah, sekarang kita lihat daerah yang terarsir paling banyak di mana? Yang terarsir paling banyak itu di sini, di antara 4 sama 9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya di antara, maka letakkan X di tengah. Kemudian tandanya seperti ini. Kenapa ini tidak sama dengan? Karena ini bolong. 4 sampai 9. X di tengah ini. Nah, itu contoh kedua di mana saya sengaja membedakan. Di situ variabelnya ada di ruas kiri dan di ruas kanan. Ya, silakan disimak contoh yang kedua ini. Baik, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Ini contoh terakhir ya. Contoh yang ketiga, X kuadrat min 1 lebih besar dari akar 3 min X kuadrat. Ini contoh terakhir. Syaratnya adalah 3 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Berarti min X kuadrat lebih besar sama dengan min 3. X kuadrat lebih kecil sama dengan 3. Ya, hati-hati. Berarti ini sebenarnya ini nanti kita pindahkan dulu. X kuadrat min 3 lebih kecil sama dengan 0. Ini difaktorkan dulu. Ya, bahwa faktornya adalah X plus akar 3, X min akar 3. Ini lebih kecil sama dengan 0. Ini kita punya X-nya yang pertama adalah min akar 3, yang kedua adalah akar 3. Ya. Nah, dari ini dulu kita gambarkan. Ya. Di sini min akar 3, di sini akar 3. Ada sama dengan? Ada sama dengan. Kemudian kita uji, kita ambil di sini 0. Min 3 berarti negatif, ini positif ya. Karena nanti pasti berubah-ubah. Yang diminta lebih kecil sama dengan 0, berarti daerah sini. Ini adalah daerah yang memenuhi syaratnya. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita kuadratkan semuanya. Berarti X kuadrat min 1 dikuadratkan lebih besar dari 3 min X kuadrat. Karena ini dikuadratkan akarnya hilang ya. Ini menjadi berapa? X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1. Ini 3 min X kuadrat. Kita gabungkan berarti X pangkat 4 min 2X kuadrat ditambah X kuadrat 1 min 3 min 2 lebih besar 0.
ini menjadi X pangkat 4 min X kuadrat min 2 lebih besar 0. Kita faktorkan ya, kita faktorkan dulu. Ini faktornya berarti X kuadrat min 2 sama X kuadrat plus 1 lebih besar 0. Ini berarti X kuadratnya sama dengan 2, maka X-nya adalah plus minus akar 2, ya kan? Yang ini X kuadrat sama dengan min 1 tidak mungkin. Nah, jadi kita punya gambar ini saja, karena yang satu lagi tidak mungkin. Plus minus akar 2, berarti di sini min akar 2, di sini akar 2. Bolong karena tidak ada sama dengan, ya. Kemudian kita menguji seperti tadi. Kalau daerah di sini 0, kita ambil 0, berarti min dikali plus adalah min. Sini pasti plus plus. Yang diminta lebih besar 0. Daerah di sini dan daerah di sini. Ya, ini untuk gambar yang kedua. Maka untuk mencari penyelesaian, ini gambar-gambarnya ini, dua gambar ini kita satukan. Berarti yang pertama min akar 3, kemudian min akar 2, lalu akar 2, dan terakhir akar 3. Ini kita copy paste ke sini. Yang pertama tadi seperti ini gambarnya. Ini kan? Kemudian yang ini daerah yang pertama. Kemudian yang kedua kita ambil di sini sama di. Nah, dari situ kelihatan. Oh, berarti penyelesaiannya di sini nih, ya kan? Jadi yang di sini adalah himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana yang pertama X-nya lebih besar sama dengan min akar 3. Maaf, terlalu mepet. Ini min akar 3 sampai dengan min 2, min akar 2, atau yang di kanan dari akar 2 sampai dengan akar 3. X bilangan real. Nah, ini langkah-langkah yang harus dipenuhi ya untuk contoh yang ketiga. Nah, seperti yang sebelumnya, setelah kalian memperhatikan 3 contoh ini, saya akan memberikan soal-soal dari buku cetak. Nanti bisa kalian coba, kalian kerjakan bagaimana penyelesaiannya ya. Saya tuliskan dulu soal-soalnya. Nah, ini adalah soal-soal untuk latihan kalian. Saya ambil dari halaman 81. Silakan dicek bagian A nomor 1, bagian B nomornya sudah tercantum ya. Nah, kembali lagi, tolong dibedakan antara persamaan dengan ketidaksamaan karena tandanya adalah bukan sama dengan ya. Jadi 3 contoh ini sudah mewakili untuk kalian mencoba mengerjakan soal-soal ini ya. Baik, saya akhiri dulu. Demikian pertemuan kali ini yang membahas tentang ketidaksamaan irasional. Nah, nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda ya. Demikian dan terima kasih untuk perjumpaan kali ini.